Oke, saya ingin membicarakan rencana supervisi akademik yang akan kita lakukan hari ini ya Bu, untuk pelajaran ekonomi kelas 10 ya Bu ya. Kemudian yang akan dilaksanakan hari ini juga ya Bu ya. Baik Bu. Oke, kira-kira Bu kalau saya ingin bertanya, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada kali ini Bu? Tujuannya ada 3 Bu. Yang pertama, memahami pengertian kebutuhan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor kebutuhan manusia. Rencana yang 3 itu Bu. Oke, wah materi yang sangat menarik sekali ya Bu ya. Terus bagaimana kira-kira metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan Bu? Saya akan menggunakan metode pembelajaran PBL dan pembelajaran berkomunikasi Bu. Oke, baik Bu. Kemudian nanti saya akan memfokuskan pemahaman saya nanti pada kegiatan kelompok diskusinya ya Bu ya. Baik Bu. Oke. Kemudian nanti Ibu bisa menggunakan format melakukan kegiatan sesuai dengan format pengamatan yang saya berikan ya Bu ya. Baik Bu. Oke Bu, selamat melakukan pembelajaran Bu ya. Baik Bu. Oke. Selamat pagi. Baik Bu. Dan diluruskan dulu mejanya, kursinya. Tapi kan ada sampul. Luruskan di belakang. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, baik siapa anggotanya? Berdiri semua ya. Siap bro. Sebelum kita memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Kelas kelas, ada temanmu yang tidak hadir? Tidak ada Ibu. Hadir semua? Berarti nihil ya. Bagus sekali ya. Semoga kita semua sehat supaya setiap harinya bisa bersekolah dengan penuh semangat. Untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri semua, sama-sama menyanyikan. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah penuhmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, duduk. Lalu kita sudah belajar mengenai kelangkaan. Ada yang masih ingat apa itu kelangkaan? Yang minggu lalu? Ya, coba apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana jumlah sumber daya yang tersedia terbatas sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Ya, betul sekali. Kelangkaan adalah kondisi ketika kebutuhan manusia terus bertambah sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas. Makanya terjadi kelangkaan. Materi kita sekarang mengenai kebutuhan manusia. Ada nggak kaitannya kelangkaan itu dengan kebutuhan manusia? Ada yang bisa? Hubungan antara kelangkaan
tidak terbatas, sedangkan alat pemuas atau pemularan kebutuhan dan sumber daya alam sifatnya terbatas, akibatnya terjadi kelangkaan. Ya, betul sekali. Karena kebutuhan manusia yang terus bertambah. Udah, berdiri dulu semua. Kita SD dulu. Ya, semangat ya. Mana tanganmu? Iya. Kita tepuk semangat ya, biar belajarnya semangat. Tepuk semangat. Ya, sebelum Ibu menerangkan materi kita mengenai kebutuhan manusia, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dia 3. Yang pertama, memahami pengertian kebutuhan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ketiga tujuan inilah yang harus kita capai dalam pembelajaran. WA group, mana HP-mu? Ada Ibu bagi di WA grupmu mengenai asesmen. Bagaimana kesiapan kalian untuk belajar? Coba buka HP-nya. Perhatikan, ada di situ pertanyaannya. Ya, kau jawab. Sesudah kau jawab, kirim sama Ibu ke WA. Kirim. Udah. Ada lagi? Pernah mendengar kata kebutuhan? Di SMP mungkin sudah pernah ya belajar mengenai kebutuhan manusia. Masih ingat apa itu kebutuhan? Masih? Apa itu kebutuhan? Coba, Salsa. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmurannya atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kebutuhan rohani maupun jasmani demi keberlangsungan hidupnya. Sebagai siswa, apa yang kamu butuhkan sebagai seorang siswa? Ada yang bisa memberikan contohnya? Ayo Bu. Sebagai seorang pelajar yang kami butuhkan yaitu seragam, tas sekolah, sepatu sekolah, alat tulis dan buku. Amati dulu gambarnya di situ. Ada dia gambar pertama lagi makan, ya. Terus gambar kedua lagi gambar ketiga apakah ketiga gambar ini termasuk kebutuhan? Pagi Bu. Oke, sudah selesai melaksanakan pembelajaran ya Bu. Bagaimana kesannya Bu setelah melakukan pembelajaran tadi? Baik Bu, senang pembelajaran berjalan lancar. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran sewaktu saya mengajar. Oh, oke, terima kasih. Oh, oke, saya juga melihat begitu ya Bu. Siswa tampak kelihatan antusias dan aktif. Berarti Ibu sudah menggunakan metode yang tepat ya Bu ya. Terima kasih Bu. Nah, Ibu, dari hasil pengamatan saya tadi, saya ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkannya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang positif. Saya sangat senang. Apa saja Bu yang harus saya tingkatkan dan harus saya perbaiki dalam mengajar? Oke Bu. Nah, pertama, Ibu lebih banyak waktu diskusi ataupun memberikan lebih banyak waktu diskusi kepada siswa Ibu. Nah, yang kedua, Ibu juga bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik mungkin kepada siswa Ibu ya. Iya Bu, saya akan coba meningkatkan dalam pembelajaran berikutnya Bu. Oke Bu, kemudian Ibu dapat nanti membuat perencanaan perbaikan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan tadi ya Bu ya. Baik Bu. Nah, kemudian saya berharap pembelajaran selanjutnya nanti dapat menjadi lebih efektif lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama Bu. Nah, terima kasih ya Bu Emma. Terima kasih Bu. Ya, selamat pagi juga ya. Baiklah, selaku PP telah memperhatikan Ibu telah melaksanakan
coaching ya Bu, dan sudah sesuai dengan alur kita ya, Bu. Mudah-mudahan kedepannya coaching ini dapat ditingkatkan ya Bu, dan apa yang jadi capaian Ibu dalam pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Terima kasih ya Bu Rizda. Ya, terima kasih Bu PP untuk waktu yang telah diluangkan ya Bu ya. Ya. Ya.